Darah. Nah, kita belajar nih kenapa kita tuh sangat penting dalam mempelajari sistem peredaran darah. Yang pertama kita akan membahas tentang menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah. Yang kedua menjelaskan peran jantung, darah dan pembuluh darah. Nah, yang pertama ada yang tahu sistem peredaran darah manusia? Coba dibaca. Abi, fungsinya apa? Untuk Zaidan ada Zaidan? Tempat dari angkut darah, oksigen dan nutrisi ke seluruh. Untuk bagian utamanya. Memiliki 3 bagian utama, jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi sistem peredaran darah itu ada 3 bagian utama. Yang pertama Fungsi jantung. Terus kedua Pembuluh darah. Ketiga darah. Jadi ketiga ini itu bagian utama dari sistem peredaran darah. Makanya dibilang sistem peredaran darah karena ada pembuluh darahnya, ada darahnya. Terus kalau darah itu harus dipompa dengan organ yang namanya jantung. Selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Udah pernah nengok jantung enggak? Nah, ini jantung nih. Yang pertama, jantung itu berfungsi untuk memompa dan mengalirkan darah dan jantung untuk ke seluruh tubuh kita. Jadi, supaya darah kita ini mengalir terus, itu dipompa sama jantung. Jantung memiliki ada 4 ruang. Kalau manusia itu memiliki 4 ruang jantungnya itu. Yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, kanan dan kiri. Nah, kalau yang biru itu biasanya dia mengandung oksigen. Kalau yang merah biasanya mengandung karbon dioksida. Jadi darah itu dipompa dan pembuluh darah kita itu masuk ke jantung, itu melakukan peredaran darah, melakukan pertukaran juga, dipompa, kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, itu kerjanya jantung. Jantung itu kerjanya cepat. Yang kedua, yang selanjutnya. Ayo lihat bagian darah mengalir melalui jantung. Nah, ini tadi ada serambi kanan. Serambi kanan tadi membawa karbon dioksida. Karbon dioksida itu dibawa di serambi kanan. Kemudian yang kedua darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru. Tempat oksigen menggantikan karbon dioksida dari tubuh nih, dari tubuh bagian atas, terus dia masuk ke bilik, baru dia nanti ke aorta, baru dia ke paru-paru. Itu paham kira-kira? Belum? Paham nggak kira-kira? Tadi kalau serambi kanan dia menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Selanjutnya, ini yang selanjutnya itu darah yang membawa oksigen. Kalau darah yang membawa oksigen itu biasanya dari paru-paru. Karena kan paru-paru itu banyak mengandung oksigen ya. Dari situ nanti memasuki serambi kiri. Nih, serambi kiri. Ini serambi kiri. Terus nanti dia dipompa lagi ke bilik kiri. Lalu dia keluar ke aorta langsung ke seluruh tubuh. Jadi yang tadi itu, yang kalian tadi itu dari tubuh ke serambi kanan, ke kiri kanan, baru dia ke paru-paru. Sudah ke paru-paru dia akan ke jantung lagi, jantung menuju serambi kiri, bilik kiri, lalu nanti ke seluruh tubuh. Begitu.
terakhir ada plasma. Plasma itu adalah cairan berpuncak tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Nah tuh kalau misalnya di dalam tabung itu dia yang paling bawah itu sel darah merah, kemudian ada sel darah putih sama platelet, baru yang di atasnya ada plasma. Ketika seorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan dalam buku untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Nah kalau darah itu kan mana yang paling berat, dia pasti akan di bagian bawah. Nah paling berat apa tuh tadi? Sel darah merah, karena dia ada di bagian bawah. Kalau di bagian bawah dia selalu sel darah merah. Nah yang ketiga tadi kan ada 3 komponen. Yang terakhir apa nih? Tentang Pembuluh darah. Pembuluh darah itu tuh banyak apa dikit? Banyak. Di sini ada pembuluh darah nggak? Ada. Di muka ada pembuluh darah? Ada. Di kaki ada pembuluh darah? Ada. Pembuluh darah tuh berfungsi untuk membawa darah ke seluruh tubuh, yaitu seperti saluran. Terus di pembuluh darah ini ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada apa, baca? Pena. Yang kedua Arteri. yang ketiga Kapiler. Nah kenapa ada beda-beda? Karena mereka juga punya fungsi berbeda, ukuran yang berbeda, sama struktur yang berbeda. Nih tuh, yang pertama ada arteri, bentuknya beda sama kapiler. Kapiler beda sama vena. Kalau arteri itu memiliki dindingnya lebih tebal. Di antara ketiganya memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Jadi kalau jantung memompa darah agak tekanannya tinggi, nah itu biasanya yang melakukan arteri. Terus yang kedua ada kapiler. Kapiler lebih tipis kan? Ya enggak? Memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Jadi ini ada sekat-sekat nih. Dia tuh bisa keluar gitu. Terus yang terakhir ada vena. Vena itu tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Indikator khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Nah, bedanya arteri sama vena. Kalau arteri itu bisa dengan tekanan tinggi. Kalau vena dia cuma bisa tekanan rendah. Lanjut. Tuh, arteri itu membawa darah dari jantung. Kalau kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Jadi darah itu juga bukan beredar ke pembuluh darah kita aja, tapi
kan tadi sudah dijelasin ya tentang peredaran darah sama organ-organ sama yang utama di sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita akan ngerjain tugas. Sebelum ngerjain tugas, ibu kasih satu video, kalian amati videonya, kemudian nanti kalian baru isi LKPD. Oke, ini nanti ada video. Anak-anak perhatikan videonya. Apa masalah yang ada di video ini? Nanti di kelompok kita akan ngerjain, kita akan pecahkan masalah dari video atau di video ini. Oke, kita lihat. Tuh. Ada apa dengan Bobby? Nah, tadi banyak makan makanan, terus dia bergadang. Nah, tadi dia mengalami penyakit yang mulutnya apa sih? Kayaknya dia. Terus dia nggak bisa ngerain. Nah, kira-kira apa? Oke, semua anak ibu sudah tahu tentang masalah peredaran darah. Nah, ibu akan bagiin LKPD. Nah, LKPD-nya ini dikerjakan kelompok. Nanti kelompoknya itu sebarisan. Ini sebaris kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Nah, di sini nanti kalian kerjain soal yang ada di sini sudah ada informasi sertifikatnya. Ada masalah ini nanti soal pertama anak-anak analisis dia tadi penyakit apa, kemudian penyebabnya apa, yang ketiga itu cara mencegah supaya nggak terjadi penyakit itu. Paham? Coba dilihat dulu ada yang bertanya enggak? Kelompok Rehan. Iya. Zaidan ikut kelompok 1 aja. Nah, ini nanti kalian isi dulu. Diisi dulu, ini dibaca, nanti diisi sesuai apa yang digambar ini. Gambar apa di sini? Koma ya. Nah, kalau ini tadi kan sudah dibahas kan, organnya apa ditulis di sini, fungsinya apa. Darah. Nah, ini penyebabnya apa, tentang apa, cara pencegahannya kayak sama ini. Ini kan tadi, ini kan yang organ tadi yang kalau darah ke jantung, jantung ke paru, kita berisi organ, fungsi. Terus yang ini tentang video tadi. Nah, ini kan tentang nanti kayak gitu kasih gambarnya, tinggal analisis apa permasalahannya, terus penyebabnya apa, sama sudah selesai semua? Kelompok siapa yang mau presentasi depan? Ayo ada. Oh, boleh. Rehan, bacain nomor 1. Apa tadi di video itu tadi ada Tadi adalah penyakit stroke. Stroke, benar nggak kira-kira? Terus penyebabnya apa ya? Penyebabnya ketika suplai darah ke otak berkurang karena pembuluh darah pecah atau tersumbat. Nah, faktor resiko yang dapat menyebabkan resiko stroke diantaranya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung. Cara pencegahannya gimana? Pencegahannya menghentikan kebiasaan merokok, menghindari konsumsi alkohol, mengontrol tekanan darah tinggi.